Yang pertama, kewajiban seorang suami yang dia harus penuhi kepada istrinya, atau hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, yaitu yang pertama memberikan makan, yaitu memberikan nafkah. Dan setiap suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, wajib hukumnya. Dan dia wajib mencari nafkah. Nggak boleh dia bergantung kepada orang tuanya, nggak boleh dia bergantung kepada mertuanya, nggak boleh bergantung kepada temannya, nggak boleh bergantung kepada kaum muslimin. Kewajiban dia mencari nafkah, dan dia harus berusaha dari pagi sampai sore untuk mencari nafkah. Dan dia memberikan istrinya tergantung dari kemampuannya. Memberikan nafkah tergantung dari kemampuannya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7. Allah berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah, dan dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya menurut kemampuannya. Jadi dalam syariat tidak dibatasi berapa yang harus kita berikan kepada istri kita. Jadi kemampuannya, umpamanya dia mampu sehari memberikan makan kepada istrinya 5.000 rupiah, ya dia berikan. Mampunya 10.000, ya dia berikan 10.000 rupiah. Kalau dia anaknya lebih dari 2 atau 3, mungkin lebih dari itu, ya dia berikan. Tergantung dari kepada kemampuannya. Kemampuan suami memberikan kepada istri nafkah, dia wajib memberikan. Dan seorang suami tidak boleh dia bakhil kepada istrinya. Seorang suami tidak boleh dia bakhil, tidak boleh dia pelit kepada istrinya. Dia ada kelapangan, diberikan lebih kepada istrinya. Karena dengan dia memberikan nafkah pada istrinya, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dibandingkan kita memberikan nafkah kepada istri, memberikan sedekah kepada fuqara, kepada anak yatim, untuk jihad fisabilillah, yang paling besar memberikan nafkah kepada istri. Nabi bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Uang yang kau infakkan di jalan Allah, uang yang kau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba, seorang budak, uang yang kau infakkan untuk orang miskin, dan uang yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya adalah uang yang engkau infakkan kepada keluargamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka ingat, seorang suami wajib mencari nafkah, dan dia harus memberikan kepada istrinya dengan lapang. Artinya tidak bakhil, tidak pelit. Kepada istri dan anak itu jangan bakhil, jangan pelit. Sebab ada suami yang kepada orang lain dia baik. Kepada orang lain dia traktir makan. Kepada orang lain dikasih, kepada keluarganya bakhil. Nafkah itu dibatasi. Mestinya tidak demikian. Kebutuhan istri, kebutuhan anak penuhi semuanya. Dan itu merupakan sebab adanya sakinah dalam rumah tangga. Sebab sakinah. Sebab kalau nafkah itu ditahan, akan ribut terus. Terjadi percekcokan gara-gara masalah nafkah. Terjadi keributan masalah nafkah. Nanti saya akan sebutkan bagaimana sikap seorang istri. Seorang istri tidak boleh banyak menuntut kepada suaminya. Seorang istri wajib bersyukur kepada suaminya, tidak boleh banyak menuntut. Nanti saya akan sebutkan bagaimana hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Tapi suami harus lepas tangannya kepada istrinya, tidak boleh bakhil. Kepada anaknya dia berikan nafkahnya, penuhi kewajiban seorang tua kepada anaknya, dan itu dapat ganjaran semua dari Allah SWT. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, azakumullah, selanjutnya kewajiban seorang suami memberikan pakaian. Seorang suami wajib memberikan pakaian. Yang dimaksud memberikan pakaian di sini, pakaian yang menutup aurat, pakaian jilbab yang menutup auratnya. Tidak boleh suami memberikan pakaian yang terbuka auratnya, tidak boleh. Dan seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya, ingatkan kalau dia mau beli pakaian, tidak boleh memberikan pakaian yang terbuka auratnya.
Maksudnya untuk keluar rumah. Kalau dalam rumah dia boleh untuk suaminya. Tapi keluar rumah itu harus tertutup auratnya. Yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Makanya kalau ada suami yang membiarkan istrinya tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat, dia berdosa. Sebagai kepala rumah tangga dia berdosa sebagai seorang suami. Dan si istri juga berdosa. Bahkan wanita yang tidak memakai jilbab, wanita yang tidak menutup auratnya, wanita yang tidak menutup seluruh tubuhnya, maka wanita ini diancam dengan masuk neraka. Diancam. Bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Nabi bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya, yaitu satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok dan kepalanya condongkan seperti punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk sorga dan tidak akan mencium aroma sorga. Artinya mereka tidak masuk sorga dan tidak mencium aroma sorga. Padahal sesungguhnya aroma sorga tercium sejauh perjalanan segini dan segini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, terutama kepada para wanita, memakai jilbab itu juga ada ketentuan yang ada syaratnya. Ini saya sebutkan, nanti antum bisa baca bagaimana syaratnya. Jadi bukan sekedar pakai jilbab, sebab banyak sekarang ini pakai jilbab tapi masih terlihat rambutnya, pakai jilbab masih terlihat lehernya, pakai jilbab masih terlihat betisnya, pakai jilbab masih dengan pakaian yang ketat terlihat bentuk tubuhnya, atau pakai jilbab tapi transparan, atau dia pakai jilbab tapi menyerupai orang-orang kafir, menyerupai laki-laki. Dia pakai jilbab tapi dia pakai kaos yang ketat, pakai celana panjang, menyerupai laki-laki. Ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Antum bisa baca penjelasannya tentang masalah syarat pakaian busana muslimah